camping Kang Tony di Siap, Lembur Pakuan. Lembur Pakuan. Ya, nah ini Kang Tony, saya mau memperlihatkan inilah TPS 3R Mandiri. Jadi ini ada 5 desa Kang sini tuh. 5 desa. Ini termasuk Lembur Pakuan juga. Jadi desanya itu Desa Sukasari, Desa Situsari, Desa Rawalele, Desa Cisampi, sama Desa Jambelayan. Nah, lahan ini punya PTPN. Kita mau dialihfungsikan untuk menjadi TPS 3R Mandiri di sini. Kita di sini tidak ada murni swadaya, Kang. Murni swadaya, Kang. Jadi di sini murni swadaya, kayak bambu-bambu seperti ini, Kang. Nah, saya itu swadaya dengan 5 desa tersebut. Jadi 5 desa itu kami berembuk untuk iuran bambu. 150 batang per desa. Kompak desanya mantap. Ya, nah kemudian setelah itu kita nih kayak rapia-rapia kayak gini, Kang. Nah ini rapia-rapia ini itu teh kita bagi. Jadi satu desa itu kebagian mager 40 meter, Kang. Satu desa tuh. Tapi ini tetap gitu ya, karena gede gitu untuk 5 desa. Untuk 5 desa. Nanti 5 desa itu pengolahan sampahnya di sini. Jadi tempat pengolahan sampah yaitu tadi mulai reduce recycle-nya di sini. Jadi di sini dari hulunya tetap sama. Hulunya mah tetap kesadaran masyarakat di rumah-rumah. Yang tadi Akang lihat itu di rumah-rumah yang di Sukasari itu ya. Itu di dusun 1 kita percontohan, Kang. Nah, di dusun 1 ya. Kita demplot di situ. Jadi di situ warga itu sudah mulai dikasih sama Kades Sukasari itu 1 box biodrying 1 rumah untuk membuang sampah organiknya di situ, mengolahnya sama bioaktivator langsung disemprot-semprot. Tadi udah lihat di jalanan tadi bener ada, meskipun masih ada oknum lah yang buang plastik. Iya ya, yang buang plastik ada di situ. Itu biasanya Kang, yang buang plastik itu orang lewat gitu, tamu-tamu. Jadi yang nggak paham dia pikirnya itu sampah aja, tempat sampah aja. Tapi warga setempat itu sudah diedukasi sama kita bahwa itu hanya untuk sampah organik. Yang nantinya sampah-sampah organik itu kita sudah simpan sampah box biodrying itu sudah hampir 2 bulan, Kang. Tapi tadi Akang lihat kan tidak penuh-penuh ya? Iya, betul. Nah, karena memang di situ kan ada penguraian teh pakai bioaktivator teh, Kang. Yang sekarang Akang pesen geding 5 jali kayak. Siap. Nah, jadi di situ kan Akang sudah tahu sendiri ya bagaimana kerennya bioaktivator dalam mengurai ya, Kang. Ya gimana tuh Akang testimoninya bioaktivator? Testimoninya udah jelas ya, di grup juga sering diceritakan gitu bahwa enggak hanya untuk mengurai sampah organik tapi untuk menghilangkan bau juga, lalat juga, itu multifungsi lah, dan itu udah saya rasakan sendiri. Makanya pesen lagi, cuman belum sempat bikin aja. Sempet kan atuh, nanti saya lihat bikinnya. Selama masih bisa beli di Bunda, saya beli. Karena sibuk sana sini. Pasti Akang kesibukan jadi beli terus ya. Gitu. Padahal udah diajarin cara bikinnya. Nah, jadi seperti itu, Kang. Jadi di sini nanti mudah-mudahan bulan depan lah ya. Mudah-mudahan bulan depan. Jadi semua sampah-sampah yang sudah dipilah sama warga baru kita kirim ke sini yang 5 desa itu. Jadi bukan dari warga itu bukan campur nanti dipilah di sini, enggak ya? Tidak. Jadi sampah terpilah dari rumah. Betul. Itu betul. Nah karena itu kita pengen benar-benar menerapkan regulasi yang benar, Kang. Selama ini kan kita berbicara regulasi. Oke, pemerintah support, tapi kebanyakan mohon maaf. Kalau kita mempersiapkan untuk TPS 3R, ini loh lahannya, ini loh uangnya, dan ini sarana dan prasarananya, mesin-mesinnya. Itu miliaran, Kang. Ujung-ujungnya apa? Mangkrak. Betul tidak? Betul. Tapi dengan seperti ini, asas gotong royong atau sabilulungan teh ya, kita 5 desa, mereka merasakan bikin TPS 3R ini mereka benar-benar berdarah-darah gitu. Jadi dibangun sendiri, di pageran sorangan, dan nanti pun saya sosialisasinya pun bukan nanti, sudah kita edukasi. Jadi masing-masing desa itu kita demplot. Misalkan Rawalele di 3 RW, kemudian di Sukasari 1 dusun, kemudian di Situsari nanti di 1 dusun juga. Jadi kita demplot dulu. Nah dari situ. Jadi intinya yang dinamakan sampah itu kan Kang sebenarnya kumpulan dari sampah-sampah organik dan anorganik, itu tidak Kang? Betul. Tapi kalau terpilahnya sudah di rumah berarti itu bukan sampah lagi. Iya. Udah rupiah itu. Nah gitu, udah rupiah gitu kan. Jadi organik sudah terpisah, anorganik sudah terpisah.
Dan itulah makanya di UU PS nomor 8 tahun 2008, nomor 18 tahun 2008 itu ada insentif dan disinsentifnya. Betul. Yang mereka memilah sampah dari rumah, wajib itu kita berikan, pemerintah itu memberikan reward atau insentif. Betul tidak, Kang? Betul, pasal 29 itu. Nah, betul. Nah, kemudian yang tidak memilah sampahnya dari rumah baru dikasih punishment atau sanksi. Betul tidak, Kang? Sosial, ya. Iya, baik itu dengan sanksi dia harus membayar iuran ataupun yang lainnya. Nah, jadi kalau kita berbicara pengen menyelesaikan sampah di TPA, karena TPA sekarang open dumping semua, kemudian si sampahnya udah menggunung, apalagi ada udah ada kebijakan mau ditutup berapa ratus TPA, sampah rek dikamanakeun. Betul tidak, Kang? Tugas orangnya. Tugas orang kita mah udah bertugas loh, tinggal kembali ke masyarakat. Iya, Akang, saya pernah melihat Akang waktu itu ikut pelatihan saya teh bulan apa, Mei ya? Ya, bulan Mei. Setelah itu nggak lama saya ke Akang ngelihat bank sampah Akang. Keren itu, Kang, menurut saya kesadaran masyarakatnya. Karena apa? Jarang Akang bank sampah yang memberikan edukasi kesadaran masyarakat. Si warga nanti darah ratang nabung sampah. Sampah terpilah ya. Iya, sampah yang sudah terpilah, bukan sampah anu geus tengah hijikeun gitu. Itu keren banget, Kang. Cuman kan orang tidak tahu di situ. Jadi orang hanya selama ini image-nya bank sampah, terus lagi pokoknya yang bergerak di bidang sampah itu hanya seremonial. Betul. Hanya berharap bantuan dari pemerintah. Betul. Ya, karena kebanyakan jadi kita yang benar-benar juga ya kabawakeun. Nah, eta jadi disakompet daunkeun. Nah, jadi seperti Akang, kita tuh tidak sahasi nu teu butuh duit, Kang. Benar enggak? Saha nu teu butuh duit, tapi kita butuhnya juga bukan untuk menjual harga diri kita. Ya kita mah mengelola sampah benar-benar. Akang dari tahun berapa? 2017. Saya udah lihat sendiri di Akang banyak mesin, banyak apa. Bahkan yang saya kerennya itu kesadaran masyarakatnya itu loh. Yang datang tiap pagi sampai sore mengantarkan hanya untuk menabung sampah. Gitu. Tapi itu juga kan perlu perjuangan selama 1 tahun. Pasti, untuk sosialisasi, Akang. Edukasi sampai eduaksi itu 1 tahun. Pasti, Akang. Saya di sini, Kang, di Sukasari ini, saya baru 2 bulan. Tiap hari sepedahan, jalan kaki, hanya sosialisasi, hanya memberikan edukasi. Karena apa? Menyelesaikan sampah itu jangan ujuk-ujuk di hilir, di TPA-nya. Kalau di hilir mah oke, kita membutuhkan teknologi, inovasi. Tapi nu penting nama di hulu. Dari hulu. Dari per orangnya, dari rumah itu. Ya, benar tidak, Pak? Setuju ya, Kang? Setuju banget. Jadi inti nama menyelesaikan sampah bukan hanya di hilir saja, nanti hasil olah sampahnya pakai apa? Sekarang banyak kan insinerator yang menghasilkan sampah, kemudian abunya dibikin jadi batako. Ya. Kemudian ada juga yang sistem pirolisis yang menjadi biosolar ya. Hanya saja kan itu tidak bisa ditempatkan di tiap daerah, kan? Enggak bisa. Hanya perusahaan lah gitu mah. Sekarang begini, yang menjadi biosolar atau pirolisis tadi ya, sistem pirolisis tadi. Mungkin nggak Pertamina menerima, kan harus sesuai dengan uji dulu dong. Regulasi lah. Nah, gitu kalau tidak layak dipakai gitu untuk apa? Kalau hanya untuk merusak mesin. Tetapi kalau untuk mungkin di daerah-daerah yang kayak nelayan bisa untuk bahan bakar perahu gitu kan, mungkin bisa. Mesin diesel. Nah, mesin diesel kayak di sini mungkin Pak Gubernur bisa pakai untuk menyalakan kayak traktor di sawah ya. Gitu kan, daripada barang itu ya udah berarti pakai pirolisis. Itu bisa seperti itu. Tapi kalau di perkotaan kan agak susah. Emang mau dipakai di mobil kita. Jadi kan kita harus tetap ada uji itunya. Udah, Akang, sekarang maghrib kita break dulu ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Akang. Kita mah di sini berbagi diskusi. Cek Akang tema kita mendesah. Ya, mendesah. Menikmati diskusi seputar sampah. Oke. Inti nama hayu orang salingkuh. Selamatkan lingkungan kumuh. Dan jangan lupa pelakor. Penyelamatan lingkungan kotor. Dan nanti jangan lupa harus menggeber janda. Geber janda. Jangan ini setiap Jumat kita geber janda. Geber janda ya. Gerakan bersihkan jalanan. Daerah. Daerah desa bisa. Di sini Jumsi, tapi Jumsi saya ganti sekarang geber janda. Gerakan membersihkan jalanan desa. Oke, siap. Gokil pokoknya ini, Bunda gokil pokoknya. Gokil. Iya, itu tadi kesadaran masyarakat. Alhamdulillah untungnya di 5 desa ini ya kita kedekatan emosional. Inti nama eta itu. Ya, dengan masyarakat. Ayo Akang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.